Deddy Corbuzier katanya cerdas, tapi kok brekele gitu? Apa karena cuma bisa bahasa Inggris lalu dibangun image seolah cerdas padahal gak cerdas sama sekali? Contohnya ketika Deddy sedang ngomongin masalah Palestina, maka itu terlihat banget kalau pengetahuan Deddy si pesulap pensiun itu minimalis dengan kisaran besar otaknya cuma sebesar kacang ijo doang. Berikut kita dengarkan bantahan untuk si Deddy sang pesulap pensiun dari Tanpa Ragi. Deddy Corbuzier berkata bahwa kita harus mendukung kemerdekaan Palestina karena Palestina ada di dalam konstitusi kita. Dan konstitusi yang dikutip oleh Deddy Corbuzier adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya mau mulai bahas dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip oleh Deddy Corbuzier. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di sini dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini yang dimaksud oleh Deddy Corbuzier bahwa Palestina ada di dalam konstitusi kita dan menjadi poin argumentasi Deddy Corbuzier kenapa kita harus membantu Palestina. Masalahnya adalah kata yang tercantum di situ bukan Palestina, tetapi segala bangsa. Konstitusi kita bukan berkata kemerdekaan ialah hak Palestina, tetapi hak segala bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah Palestina adalah bangsa? Yuk, supaya kita tidak salah, dari satu bahasa dulu, kita baca apa arti kata bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ya, teman-teman bisa cari sendiri di internet. Saya ambil poin ke-1 dan ke-6 aja yang relevan dengan pembahasan kita. Bangsa adalah 1. Kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. 2. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan budaya dalam arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan definisi apa itu bangsa. Bukan berdasarkan saya, bukan berdasarkan kamu, tetapi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kita kembali kepada pertanyaan, apakah Palestina adalah bangsa? Apakah masyarakat yang tinggal di tepi barat dan jalur Gaza itu adalah bangsa Palestina? Coba kita bahas dari poin asal keturunan. Apakah asal keturunan mereka adalah Palestina atau Filistin? Bukan. Asal keturunan mereka adalah Arab. Mereka adalah keturunan Arab yang tinggal di daerah Palestina. Apakah mereka punya adat Palestina? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak punya adat Palestina. Yang mereka punya adalah adat Arab atau adat Islam. Apakah mereka punya bahasa Palestina? Tidak. Tidak ada bahasa Palestina. Bagaimana dengan sejarahnya? Apakah ada catatan sejarah yang bisa membuktikan bahwa orang-orang ini adalah bangsa Palestina? Tidak ada. Bangsa Palestina yang asli atau yang nama lainnya Filistin sudah punah. Palestina yang sekarang itu adalah sebuah wilayah atau daerah, salah satu provinsi Romawi, yang kemudian berkali-kali pindah tangan selama ratusan tahun, lalu menjadi provinsi Ottoman, dan terakhir menjadi wilayah mandat Inggris. Setelah itu, jalur Gaza dijajah oleh Mesir, dan tepi barat dijajah oleh Yordania, dan seterusnya.
Sampai pada tanggal 15 November 1988, Palestina baru mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi, apakah Palestina adalah sebuah bangsa? Jawabannya adalah bukan. Mereka bukan keturunan Filistin, tidak punya adat Filistin, tidak punya bahasa Filistin, tidak punya sejarah Filistin. Yuk kita coba arti bangsa menggunakan poin yang ke-6 dari KBBI. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan. Nah, kalau kita pakai definisi ini, seharusnya kita sebut orang-orang yang tinggal di tepi barat dan jalur Gaza itu bangsa apa? Bangsa Arab, bukan bangsa Palestina. Mereka berbahasa Arab dan berbudaya Arab. Jadi, sekarang ini tidak ada yang disebut bangsa Palestina. Nah, kalau bukan bangsa, apa sebutan yang tepat untuk Palestina yang ada sekarang ini? Palestina yang ada sekarang ini lebih tepat disebut sebuah negara. Negara Palestina. Apa bedanya bangsa dengan negara? Yuk kita baca KBBI lagi. Ini ya, teman-teman bisa cari sendiri KBBI ya. Negara adalah satu, organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, kedaulatan, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Jadi, yang sekarang ada adalah negara Palestina. Tetapi masalahnya, konstitusi kita bukan berkata kemerdekaan ialah hak segala negara. Konstitusi kita berkata kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan kenyataannya, Palestina bukan bangsa. Jadi, jika kita berargumentasi berdasarkan konstitusi, apakah kita punya kewajiban untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Jawabannya adalah tidak, karena Palestina bukan bangsa. Sedangkan konstitusi kita berkata, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Coba sekarang kita lihat ke sisi yang satunya lagi. Apakah Israel adalah bangsa? Mereka punya asal keturunan yang jelas dan bahkan tertulis. Mereka punya adat istiadat sendiri. Mereka punya bahasa sendiri. Dan mereka punya sejarah sendiri. Jadi, Israel jelas adalah bangsa. Oleh sebab itu, jika kita mau jujur dan konsisten dengan pembukaan UUD 45, yang ada di dalam konstitusi kita adalah Israel, bukan Palestina. Karena Israel adalah bangsa, Palestina bukan. Dan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi, berdasarkan konstitusi pembukaan UUD 1945, yang seharusnya kita bela kemerdekaannya adalah Israel, bukan Palestina. Tetapi kenyataannya sekarang Indonesia terbalik kan? Kenyataannya sekarang ini Indonesia melanggar konstitusinya sendiri kan? Israel yang memang adalah bangsa tidak didukung kemerdekaannya, tetapi Palestina yang bukan bangsa malah didukung kemerdekaannya. Oleh karena itu, kalau mau mendukung kemerdekaan Palestina, berhentilah menggunakan argumentasi cacat logika karena konstitusi. Pakailah argumentasi lain yang lebih tepat, misalnya kemanusiaan, atau perjanjian Camp David, atau perjanjian Oslo.
Jelas ya? Nah, hal berikutnya yang ingin saya tanggapi adalah mengenai urusin kamar orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dari video itu, saya lihat kesannya Deddy Corbuzier berasumsi bahwa orang di luar Islam tidak tahu apa-apa tentang Islam. Saya cukup yakin Deddy Corbuzier pernah mendengar, "Love your haters, they are your biggest fans." Lagi pula, sejak zaman dulu, Sun Tzu sudah mengajarkan know your enemy. Jadi, kalau kamu mengira bahwa orang-orang yang bukan beragama Islam tidak tahu apa-apa tentang Islam, kamu keliru. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam mungkin lebih tahu tentang Islam daripada orang Islam itu sendiri, terutama daripada orang yang baru masuk Islam, gara-gara 95% teman-temannya adalah orang Islam. Orang yang masuk Islam karena cacat logika et populum jelas tidak tahu apa-apa tentang Islam. Wong cuma ikut-ikutan teman. Paling tahunya cuma lakum dinukum waliyadin. Yuk kita coba tes, apakah kamu tahu tentang Islam? Kita pakai standar yang sama dengan yang diomongin oleh Deddy Corbuzier sendiri. Gak usah urusin kabar orang lain. Maksudnya, gak usah urusin agama orang lain kan? Yuk sekarang kita baca Al-Quran surah 9 ayat 29. Gak usah pakai bahasa Arab ya. Oh, kamu juga nggak ngerti bahasa Arab. Ini adalah terjemahan dari Kemenak. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan dalam kurung menjauhi apa yang diharamkan dalam kurung oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, hingga mereka bayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, pertanyaan pertama saya, kamu tahu nggak ayat ini? Dugaan saya sih tidak. Apalagi ketika awal masuk Islam. Karena orang yang tahu ayat ini sebelum masuk Islam, tentunya dia tidak akan mau masuk Islam. Pertanyaan kedua, kalau Deddy Corbuzier bisa ngomong, gak usah urusin kamar orang lain, gak usah urusin agama orang lain, karena itu tidak benar, ini apaan? Ini bukan cuma komentar ranjangnya baku atau lain sebagainya. Ini perintah untuk obok-obok kamar orang lain, sampai yang punya kamar itu bayar uang keamanan. Jadi, dengan standar yang Deddy Corbuzier tetapkan sendiri, Al-Quran tidak lewat. Seharusnya kamu berkata tidak usah urusin agama orang lain kepada Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, apakah orang agama lain tidak punya hak untuk ngomongin Al-Quran? Iya, kalau Al-Quran tidak ngomongin agama lain. Masalahnya, Al-Quran bukan hanya ngomongin agama lain, tetapi bahkan menyuruh penganutnya untuk memerangi agama lain. Oleh karena itu, jangankan cuma ngomongin Al-Quran, membantah atau menyatakan bahwa Al-Quran itu salah aja, agama lain punya hak kok. Kamu jangan ngomong ini bukan ajaran agama Islam, atau ini salah tafsir. Ini adalah ayat Al-Quran. Dan udah berapa banyak teroris yang melakukan aksi bom gara-gara mengamalkan ayat ini. Bukan mereka yang salah tafsir, tetapi kamu yang salah tafsir. Kalau kamu mau membantah dengan berkata, tuh banyak orang Islam yang tidak jadi teroris,
Saya berkata, iya, mereka adalah orang-orang Islam yang baik, yang tidak menjalankan ajaran agamanya dengan benar. Mereka tidak menjalankan Al-Quran surah 9 ayat 29. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam. Jadi, kamu jangan mengira orang yang tidak beragama Islam tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dan kamu juga jangan mengira orang yang tidak beragama Islam tidak punya hak untuk berbicara tentang Islam. Orang yang bukan beragama Islam punya hak untuk berkata bahwa ajaran Islam mengancam kehidupan mereka, mengancam keluarga mereka, mengancam negara mereka. Mereka yang bukan beragama Islam punya hak untuk berkata bahwa Islam adalah ajaran yang salah. Kalau kamu masih tidak paham, coba posisinya dibalik. Ada agama antah berantah yang punya kitab suci tertulis, perangilah orang Islam sampai mereka bayar upeti. Apakah kamu tidak punya hak untuk ngomongin agama antah berantah itu? Apakah kalau kamu ngomongin agama antah berantah yang isinya menyuruh perangi orang Islam, itu berarti kamu ikut campur urusan agama lain? Kalau ada agama antah berantah yang di dalam kitabnya tertulis, perangilah orang Islam sampai mereka bayar upeti, kamu punya hak untuk ngomongin agama itu, bahkan menyatakan agama itu ngawur. Walaupun misalnya belum ada orang yang pernah memerangi orang Islam sampai mereka bayar upeti berdasarkan ajaran agama itu. Ini di dalam Al-Quran jelas tertulis, perangilah orang yang beragama lain sampai mereka bayar jizyah, dan sudah banyak yang mempraktekannya. Jadi, kalau kamu berkata jangan urusi agama lain, coba ngomong ke Al-Quran dulu. Coba kita baca ayat Al-Quran yang lain yuk. Surah 2 ayat 65, Surah 3 ayat 60, dan Surah 7 ayat 166. Al-Baqarah ayat 65. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Maidah ayat 60. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah? Dalam kurung yaitu balasan orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, dalam kurung yang di antara mereka dia jadikan kera dan babi. Dalam kurung di antara mereka ada pula yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-A'raf 166. Kemudian ketika mereka bersikeras dalam kurung melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Coba kamu cari tahu siapa yang lagi diomongin oleh ayat-ayat Al-Quran ini. Yahudi. Katanya lakum dinukum waliyadin. Kok isi Al-Quran ngomonginnya agama lain melulu ya? Ngomongin Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani. Sampai mengutuk orang Yahudi jadi kera dan babi lagi. Coba kamu periksa. Katanya ayat ini sudah turun gedebuk dari langit selama 1400 tahun dan tidak pernah dirubah. Pertanyaannya, ada nggak satu aja orang Yahudi yang menjadi kera karena melanggar hari Sabat? Ini ayat yang kamu percaya loh.
Katanya dari Allah SWT loh. Bisakah kamu buktikan ada orang Yahudi yang jadi kera karena melanggar hari Sabat seperti yang dikatakan oleh si kami di dalam Al-Quran? Bisakah kamu membuktikan bahwa Al-Quran benar? Saya sih bisa membuktikan bahwa Al-Quran salah. Saya bisa membuktikan banyak orang Yahudi yang tidak jadi kera karena melanggar hari Sabat. Jadi, pesan saya untuk Deddy Corbuzier, tolong ajarkan lakum dinukum waliyadin itu kepada Tuhanmu yang baru itu dulu ya. Tolong bilangin dia, nggak usah ngomongin Yahudi dan Nasrani mulu di dalam kitabnya. Dia banyak ngertinya tentang Yahudi dan Nasrani. Tapi yang lebih baik daripada itu, lebih baik kamu pertanyakan, apakah benar Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan? Saya dengar kamu sudah keliling dunia. Saya cukup yakin kamu tahu bahwa matahari tidak terbenam di air yang berlumpur hitam, seperti yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah 18 ayat 86. Seharusnya kamu mengerti bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin memberikan informasi bahwa matahari terbenam di air yang berlumpur hitam, kan? Jadi, coba deh, kamu baca sendiri seluruh Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Saya cukup yakin kamu tidak sebodoh itu kemakan sugesti orang yang menyuruh kamu untuk percaya buta apa yang tidak kamu ketahui. Saya cukup yakin kamu bisa mengerti bahwa orang yang memberikan sugesti bahwa kamu harus belajar bahasa Arab dulu supaya bisa mengerti isi Al-Quran cuma mau ngelama-lamain sampai akhirnya kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya tertulis di dalam Al-Quran. Yang terakhir, kamu kan berbicara tentang kemanusiaan. Katanya Nabi kamu itu adalah manusia yang berakhlak paling mulia, kan? Coba deh buang dulu sugesti bahwa Muhammad adalah Nabi yang berakhlak paling mulia. Coba kamu pertanyakan, apakah klaim bahwa Muhammad adalah manusia yang berakhlak paling mulia itu beneran atau cuma ilusi? Coba kamu cari tahu bagaimana Nabi kamu itu meninggal. Kamu belum tahu bagaimana Nabi kamu meninggal, kan? Coba cari tahu kenapa Nabi barumu itu mati diracun oleh perempuan Yahudi. Kenapa sebelum kamu masuk Islam dan mungkin sampai sekarang tidak ada yang menceritakan kepada kamu sebenarnya kenapa perempuan Yahudi itu meracuni Nabi kamu? Kenapa tidak ada yang menceritakan kepada kamu apa yang tertulis di dalam sejarah agama kamu sendiri tentang apa yang sebenarnya Nabi kamu itu lakukan di Khaybar? Apa salah orang-orang Khaybar sehingga mereka dirampok, dibantai, perempuannya diambil dan dijadikan budak oleh yang katanya Nabi itu? Coba pertanyakan, di mana kemanusiaannya? Kalau kamu sudah tahu semua perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan itu dan kamu masih mau mengakal-akali supaya Nabi kamu tetap adalah manusia yang berakhlak paling mulia, supaya sesuai dengan sugesti yang ditanamkan kepada kamu, itu terserah kamu. Tetapi bagi saya, masih banyak orang lain yang berakhlak lebih mulia daripada Muhammad. Semoga pesulap terkenal Deddy Corbuzier tidak tertipu oleh sulap agamis. Oke, sekian tanggapan saya. Yesus Kristus masih mengasihi kamu. Sekianlah laporan langsung dari Pinto di lokasi pertempuran jalur Gaza.
kita mendengar bersama bahwa Hamas mencoba memanipulasi pembebasan sandera. Kita berdoa semoga semua sandera yang diculik oleh teroris Hamas akan segera bebas seluruhnya, amin. Akhir kata seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Israel.